Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 425 metode pria misterius itu masih sangat efektif. Phoenix tertegun sejenak, dan kemudian pikirannya dipenuhi dengan alpaka yang berlari. Ini adalah Jifei, Raja Naga. Jika itu adalah Qiyuan, dia pasti akan menamparnya. Sungguh binatang buas, sangat tidak tahu malu. Dia malah bersorak kencang saat melihat pemandangan seperti ini. Formasi yin ganda bersama, haha. Aku benar-benar tidak menyangka kalau masih ada orang yang bisa membentuk formasi seperti itu. Sepertinya Aso sudah menemukan orang yang tepat. Jifei duduk tegak sambil berbicara dan tertawa. Phoenix yang sudah terlanjur marah tiba-tiba menjadi penasaran setelah mendengar kata-kata tersebut. Raja Naga, apa katamu? Jifei mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam. Saya mengerti mengapa mereka menginginkan rumah 444 di gedung 44. Apa maksudnya? Homofon dari 4 adalah kematian. Mereka sengaja memilih ruangan ini. Dan kemudian lelaki tua itu membentuk formasi pengumpulan yin di dalam untuk mengumpulkan yin qi. Karena Gunung Phoenix, zona pengembangan memiliki energi yin yang sangat berat. Dengan cara ini, energi yin dari Gunung Phoenix akan mengikuti formasi ini dan memasuki kamar 444 gedung 44 membentuk formasi yin ganda. Begitu Anda memasuki ruangan ini, semakin banyak orang akan berkumpul, semakin banyak jumlahnya, maka akan meluap, kemudian mempengaruhi lantai atas dan bawah, lalu seluruh bangunan, dan akhirnya seluruh komunitas. Dengan cara ini, semua orang yang tinggal di dalamnya akan tertular. Jika Anda menderita kesehatan yang buruk, atau bahkan kejadian mengerikan lainnya, siapa yang berani tinggal di komunitas Yue Banwan? Mendesis, setelah mendengar ini, semua pikiran di benak Phoenix menghilang. Dia menarik napas dan menatap Jifei dengan mata penuh kebingungan dan gugup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jifei mengetukkan jarinya dengan lembut ke atas meja, tanpa rasa gugup di wajahnya, dan bahkan ada senyuman yang dalam di wajahnya. Matanya tertuju pada gerakan asli dari Tao Zixu dan Yumei dalam gambar, dan mereka tampak sangat bahagia. Meskipun Feng Huang juga sangat berharap Jifei akan menyukainya dan memilikinya, dia masih seorang gadis muda. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan seperti itu dengan seorang pria. Naga, Raja Naga, mau tidak mau, dia berteriak dengan suara rendah. Ada getaran dalam suaranya, dan Jifei, yang sedang menatap layar, tiba-tiba terbangun. Melihat Feng Huang, dia menemukan bahwa tubuhnya terus naik dan turun, dan seluruh tubuhnya tampak seperti tungku. Phoenix, apa yang kamu pikirkan? Pikiran Feng Huang awalnya penuh dengan kekacauan. Tetapi ketika dia mendengar teriakan tajam Jifei, dia gemetar ketakutan. Namun, segera setelah dia melihat ke dalam kamera pengintai, dia sangat marah hingga dia hampir berkata tanpa berpikir dan bertanya. Apa yang kamu lihat? Jangan berpikir terlalu liar. Aku hanya berharap patwa itu segera mengakhirinya. Dahi, Phoenix tidak bisa berkata-kata. Dia sudah selesai, dan akhirnya dia bisa meninggalkan beberapa barangnya di sini. Lalu kita bisa menggunakannya untuk mengubah formasi, dan kemudian kita bisa mengembalikannya tanpa hasil. Saya salah paham tentang Jifei. Phoenix merasa sangat malu hingga dia menghentakkan kakinya dan berlari keluar dengan wajah memerah. Begitu dia keluar, Guru Tao Zixu berakhir di ujung sana. Jifei melihat dua orang itu memasuki kamar mandi setelah membersihkan diri. Lalu pergi tidur di dalam rumah, sudut mulutnya terangkat. Kamu mencari kematian. Berdiri dan panggil Li Ruoshi.
Li Ruoxi tidak bertemu Ji Fei selama sehari, jadi dia sangat senang menerima telepon. "Suamiku, kamu di mana?" "Sayang, mohon informasikan kepada penduduk yang telah membeli rumah di Teluk Yueban untuk tidak pindah untuk saat ini." "Kenapa? Mungkinkah karena kualitas konstruksi rumah di sana ada masalah?" Li Ruoxi selalu merasa tidak nyaman dengan semen perekat kerja cepat yang baru. Ji Fei terdiam mendengar dugaan Li Ruoxi. "Tidak, saya ingin menggunakan komunitas itu untuk berkomplot melawan Aso. Jangan tanya detailnya, ikuti saja apa yang saya katakan." Panggilan, Li Ruoxi menghela nafas panjang. "Aku akan mengaturnya sekarang. Kapan kamu akan kembali?" "Saya akan kembali ke komunitas Yue Banwan setelah menyelesaikan masalah ini." "Aman." Li Ruoxi tidak bertanya apa yang dia lakukan. Dia menutup telepon dan segera meminta sekretarisnya untuk memberitahu penduduk bahwa mereka akan check-in dalam waktu setengah bulan. Ji Fei keluar rumah dan melihat Feng Huang berdiri di depan pintu. Meskipun dia telah kembali normal, wajahnya yang cantik masih memerah, seolah dia baru saja minum banyak anggur. Ji Fei memutar matanya dan berkata, "Kamu belum pernah melihat film seperti ini sebelumnya." Phoenix tidak pernah terpikir bahwa Ji Fei akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Tidak ada yang tahu bagaimana menjawabnya. "Saya sudah banyak berlatih, jadi saya tidak merasakannya." Ji Fei mengangkat bahu, kepala Phoenix berdengung. "Mungkinkah?" Cepat cari seseorang untuk dinikahi ketika kamu menemukan orang yang tepat. Ji Fei berbalik dan pergi dengan cepat. Phoenix sangat marah hingga dia hampir menangis. Apakah ada orang yang menindas orang seperti ini? Ini adalah penghinaan yang disengaja. Sungguh tak tahu malu menunjukkan kasih sayang di hadapannya. Phoenix dalam keadaan kacau, melihat punggung Ji Fei dengan bibir tertutup rapat, tapi dia sudah memutuskan untuk memakan Ji Fei dalam hidup ini. Ji Fei berkendara sejauh 2 atau 3 kilometer dan meminum 2 botol air sebelum menekan keinginannya. Dia juga terbakar oleh hasrat barusan. Tapi itu bukan salahnya. Langkah pertama adalah menentukan formasi apa yang telah dibentuk pihak lain. Alasan mengapa saya menatapnya nanti adalah karena saya ingin melihat apakah formasi yang dibuat oleh Tao Zixu berdampak pada saya pada saat itu berakhir. Pada saat terakhir, Guru Tao Zixu masih terpengaruh. Meskipun tidak serius, namun masih berfluktuasi, yang memungkinkan Ji Fei menemukan jalan. 1/4 jam kemudian, mobil Ji Fei diparkir di luar komunitas Yue Banwan dan berjalan menuju gedung 44. Karena pemberitahuan Li Ruoxi tadi, komunitas tersebut kini ditutup kembali dan di dalam sangat sepi. Dia tiba di kamar 444 dengan lancar, dan menggunakan ponselnya untuk memanggil kamera pengintai di pintu. Dia melihat Guru Tao Zixu dan Yumei masih tidur di dalam, dan sudut mulutnya terangkat. Dia membuka pintu, dan saat dia hendak masuk, nafas dingin menyembur ke arahnya. Sepertinya ada yang datang membawa parang. Tubuh Ji Fei langsung tegak, langsung menahan Yin Qi, jantungnya bergetar. Yin Qi di Gunung Phoenix sungguh berat. Menekan pikirannya yang acak-acakan, dia segera datang ke kamar Guru Tao Zixu dan Yumei. Tubuh kedua orang itu masih terjerat, wajah Ji Fei menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Pezina dan pezina, dia berjalan mendekat dan menamparkan kedua orang itu 2 kali, dan keduanya jatuh pingsan tanpa sadar. Ji Fei mengambil pena cinnabar dan kertas jimat yang digunakan oleh Tao Zixu di atas meja, dan menggambar beberapa titik. Kemudian dia mendatangi Tao Zixu dan meletakkannya langsung di dahinya. Setelah 3 detik, Ji Fei mengambil jimat itu, tubuh Guru Tao Zixu bergerak-gerak,
dan kemudian bayangan samar keluar darinya. Ji Fei membawa jimat itu ke tempat di mana Tao Zixu dan Yomei baru saja bertarung, dan menempelkan jimat itu di atasnya. Panggilan, kertas jimat itu berubah menjadi abu seolah-olah terkena api yang dahsyat. Guru Tao Zixu, yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, gemetar hebat lagi. Ji Fei berpikir dalam hati, metode pria misterius itu masih sangat efektif. Bab 426 Prekognisi Tong-Tong. Ji Fei baru saja melewati pengawasan dan memutuskan bahwa inti formasi dual yin Guru Tao Zixu sebenarnya dirancang pada tubuh Yomei. Dan hal binatang yang dia lakukan dengan Yomei barusan adalah untuk melampiaskan keinginannya. Faktanya, dia menggunakan tubuh Yomei untuk segera mengumpulkan Yin Qi dengan cara itu, dan kemudian menarik Yin Qi dari Gunung Phoenix. Jika Anda menggunakan tubuh Yomei secara langsung, itu akan menimbulkan kerugian besar bagi Yomei, dan bahkan mungkin tidak berhasil. Dan metodenya adalah melanjutkan langkah demi langkah, memungkinkan Yomei memandu seluruh formasi secara bertahap. Karena itu, mereka berdua tidur di sini tanpa pergi setelah selesai untuk mengumpulkan energi Yin. Faktanya, Gunung Phoenix, kamar 444 di gedung 44 dan Yumei lah yang mendukung formasi ganda Yin ini, dan Yumei adalah inti dari formasi tersebut. Ji Fei baru saja menggunakan jimat untuk mengekstrak sebagian jiwa Guru Tao Zixu sampai ke inti formasi, dan menyuntikkannya ke seluruh formasi Double Yin. Hal ini memberikan formasi Double Yin, yang awalnya hanya memiliki energi Yin, lebih banyak energi Yang. Ini seperti air yang tenang telah kehilangan semua batunya, dan riak mulai meningkat menghancurkan keseimbangan secara keseluruhan. Ketika Guru Tao Zixu bangun, dia juga akan menemukan bahwa sebagian jiwanya ada di dalam formasi Double Yin. Untuk bertahan hidup, hanya dengan menyeimbangkan Yin dan Yang dari formasi ganda Yin dia dapat menjaga jiwanya tetap hidup dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Hasilnya formasi Double Yin menjadi formasi yang menyeimbangkan Yin dan Yang. Jika pendeta Tao Zixu tidak ingin mati, dia secara alami akan bekerja keras untuk menyeimbangkan Yin dan Yang, dan kemudian Yin Qi di Gunung Phoenix secara bertahap akan dikonsumsi. Mengenai dari mana energi yang berasal dan apa yang terjadi padanya, Ji Fei tidak akan peduli, dia percaya bahwa Tao Zixu bukanlah orang bodoh. Setelah beberapa proses, mereka pergi. Pendeta Tao Zixu dan Yomei bahkan tidak tahu bahwa Ji Fei ada di sini. Feng Huang duduk di kantor di ujung sana, mengamati operasi Ji Fei dalam sistem pengawasan, merasa sedikit kesal karena dia baru saja terbawa oleh keinginan. Namun, saya merasa kesal ketika saya berpikir bahwa Ji Fei tidak memberitahu saya tujuan sebenarnya, jadi dia membiarkan dirinya berpikir sembarangan. Didi, tiba-tiba ponselnya berdering, dan melihat Ji Fei yang menelepon, dia segera menjawab panggilan tersebut. Pergi dan hubungi Liu Daguang dan saudari Yun dan temukan cara untuk menemukan 20 anak yang hilang di panti asuhan. Itu, Feng Huang masih ingin bertanya, tapi Ji Fei sudah menutup telepon. Phoenix tidak bisa berkata-kata dan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Ji Fei menjemput Li Ruoxi dan kembali ke rumah. Villa Longxiang Yuan saat ini, tempat tinggal Sui Muhan, Tong Tong dan Hu Sueyao, sangat ramai. Terutama Tong Tong, yaitu peri kecil, karena kemampuannya meramal, banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Adapun Hu Sueyao, dia adalah goblin besar yang menemani Tong Tong dengan gila, yang membuat Villa terus-menerus tertawa. Ketika Ji Fei dan Li Ruoxi kembali, Sui Muhan baru saja menghentikan Tong Tong menjadi gila.
Melihat Ji Fei dan Li Ruoxi terbang bersama, aku merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Dia segera menyesuaikan diri dan berkata, "Tuan Ji, Tuan Li, Anda kembali." Dokter Sui, jangan terlalu sopan sepanjang waktu. Panggil saja aku Ruoxi dan dia Ji Fei. Meskipun Li Ruoxi tahu bahwa Sui Muhan memandang Ji Fei dengan kelembutan di matanya, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan karena dia dapat melihat bahwa Sui Muhan dapat mengendalikan dirinya, apalagi sekarang Tong Tong sudah lebih tua. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa berteriak seperti ini. Setelah Sui Muhan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memangkas beberapa helai rambut di belakang wajahnya di belakang telinganya, dan menatap Ji Fei, "Tuan Ji. Bisakah Tong Tong dan saya kembali hidup sekarang?" Sui Muhan juga seorang wanita yang bangga. Jika dia tidak diculik berkali-kali sebelumnya, dia tidak akan tinggal di sini. Saat Ji Fei hendak berbicara, Tong Tong berlari dan berkata, "Saya tidak akan kembali, saya suka tinggal di sini." "Tong Tong, ini rumah ayah baptis dan ibu baptis. Kami punya rumah sendiri," kata Sui Muhan cepat. "Tidak, sangat membosankan jika kita berdua pergi begitu kita kembali." Kepala kecil Tong Tong bergetar seperti mainan. "Tong Tong tidak akan kembali. Jika kamu kembali, bibiku tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bermain." Hu Sueyao berkata sambil tersenyum dan memeluk Tong Tong. Jika Sui Muhan pergi, dia tidak akan bisa tinggal di sini. Hu Sueyao tentu saja ingin tinggal. "Dokter Sui, silakan tinggal di sini. Anda dapat memperlakukannya seperti rumah Anda sendiri." Ji Fei mendengar pikiran Hu Sueyao dan berkata sambil tersenyum, berpikir bahwa lukanya belum sembuh. Sui Muhan tersipu pipinya dan menatap Tong Tong. "Tong Tong, kita masih harus kembali, kita tidak bisa. Kita harus menunggu minimal seminggu," kata Tong Tong langsung. "Kenapa seminggu kemudian?" Sui Muhan bertanya dengan serius. "Karena dalam beberapa hari ayah baptisku akan menyinggung perasaan seseorang, dan seseorang akan datang untuk membunuhnya. Jika kita pulang, ada kemungkinan diculik." Dahi, wajah Sui Muhan tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan seluruh tubuhku gemetar. Dia sangat ketakutan dengan penculikan itu sekarang. "Tong Tong, apa katamu? Siapa yang ingin menyakiti ayah baptismu?" Li Ruoxi segera berjongkok dan bertanya dengan cemas. Tong Tong menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu, sepertinya. Tong Tong menyentuh kepalanya, sepertinya berusaha keras untuk mengetahuinya. Ruangan itu sunyi, semua orang menatap Tong Tong. Tidak ada yang berbicara, khawatir dengan dampaknya. Namun, saya tidak tahu apa-apa lagi. Wajah Tong Tong menjadi pucat dan dia tampak sangat lelah. "Tong Tong, jangan pikirkan itu. Ayah baptisku adalah seorang manusia super. Tidak ada yang bisa membunuh ayah baptisku." Ji Fei berjongkok dan mengambil Tong Tong. Lalu kekuatan internal memasuki tubuh Tong Tong. Dan Tong Tong segera mendapatkan kembali energinya. "Ya, ayah baptis adalah manusia super, tidak ada yang bisa menyakitinya." Ada senyuman lain di wajah Tong Tong. Awalnya ini adalah makan malam yang sangat membahagiakan, tetapi prediksi Tong Tong membayangi Li Ruoxi dan yang lainnya. Terlepas dari upaya Ji Fei, dia masih menjadi sedikit tertekan. Ji Fei sudah mulai berpikir di dalam hatinya. Lain kali seseorang datang, haruskah dia memberitahu orang lain apa itu rasa sakit? Jika tidak, Anda akan menyerang diri sendiri lagi dan lagi, membuat Anda tampak lemah. Tapi memikirkan pertumbuhan Li Ruoxi, dia menekan dorongan ini. Di kamar 444 gedung 44, Guru Tao Zixu terbangun, merasakan kepalanya berat dan tubuhnya sedikit lelah.
Dia dengan enggan duduk dan menatap Tomomi, yang masih tertidur lelap di sampingnya. Memikirkan kegilaan hari ini, bibirnya dipenuhi senyuman. Sialan, wanita dari negara yang punya banyak pengalaman di bidang itu, mereka cukup bagus. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke tanah dengan penuh semangat. Berdebar, kakinya menjadi lemah, tubuhnya terhuyung, dan dia duduk di tanah. Guru Tao Ziksu tertegun sejenak. Apakah kamu kelelahan? Setelah menggerakkan tubuh saya, beratnya terasa ribuan pon, dan saya merasa sangat lelah. Itu tidak benar, meskipun aku sedikit gila hari ini, tidak akan seperti ini. Berbicara pada dirinya sendiri, dia berjalan ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruang tamu, Guru Tao Ziksu merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian matanya menunjukkan ketakutan. Awalnya, menurut visinya, Yin Qi sekarang mengalir keluar seperti air pasang. Namun hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, justru melemah, dia segera menjepit jarinya dan mulai menghitung. Semakin dia menghitung, wajahnya menjadi semakin pucat. Dan semakin dia menghitung, dia menjadi semakin ketakutan. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Dia menemukan bahwa jiwanya tidak lengkap. Pantas saja tubuh berperilaku seperti ini. Keringat dingin mengucur di keningnya. Apa yang harus dilakukan? Masyarakat menjadi gelisah, bersambung.